Selamat sore semua. Hari ini kita akan memasang dashcam 70 Mei M300 dan ini ada manual booknya dan ini dia dashcamnya. Kita keluarkan dulu dan lensanya masih dilindungi oleh plastik berwarna biru yang nanti kita akan lepas. Kita singkirkan dulu di sini karena di dalam boxnya masih ada kabel USB dan juga ada soket lighter yang akan nanti kita colok di lighter mobil. Ini dia soket lighternya dan rata-rata mobil memiliki soket lighter, jadi kita tinggal pasang ini saja dan kita colok kabel USB-nya di sini. Kita tes dulu lighternya dengan cara kita colokkan lighter ini dan kita coba mengecas handphone. Berikutnya kita akan pasang elektrostatik ini di kaca film. Ini juga berfungsi untuk menjaga kaca film kita agar tidak rusak saat ditempel dashcam nanti, dan juga ini memiliki sifat menahan panas. Kita lokasikan pada lokasi yang tepat sesuai dengan lensa dari dashcam yang nanti kita pasang, dan usahakan lensanya ada di tengah-tengah sehingga seluruh pandangan ke depan dari mobil kita itu tertangkap oleh kamera dashcam. Kebetulan ada sepupu saya yang tertarik memasang dashcam dan saya membantu memasangnya karena saya sudah pernah memasang di mobil saya sendiri. Dan dashcam ini memang penting, apalagi kita melihat semrautnya lalu lintas di mana-mana. Kita perlu bukti visual bahwa kita tidak bersalah dalam suatu kecelakaan. Setelah plastik elektrostatis ini saya tempel, berikutnya tentu kita akan menempel dashcamnya. Ini sudah ada perekatnya, tidak perlu ditambah lem apapun lagi. Perekatnya sangat kuat dan kita lepas juga pelindung lensanya. Kalau lupa nanti biasanya kita bingung kenapa hasil rekaman dashcam berwarna biru. Nah, sekarang kita posisikan dashcam agar lensa tersebut ada di tengah-tengah kaca mobil kita. Dan pastikan dashcam ini merekat pada plastik elektrostatis yang tadi kita tempel pertama kali. Setelah selesai, kita bisa pastikan dengan menekan berbagai sisi dari dashcam yang tertempel di kaca mobil kita. Nah, sekarang kita kunci dashcamnya, ada putaran di sini, kita putar ke arah kanan. Dan sekarang kita bisa memposisikan dashcam sesuai dengan tangkapan layarnya nanti. Sudah oke sekarang, dan sekarang kita siapkan kabel USB dan kita akan memulai pemasangan kabelnya. Dan inilah yang cukup merepotkan, proses mulai dari memasang micro USB pada dashcam dan kita selipkan kabelnya sampai menuju ke soket lighter. Jadi ini saya memasang dashcamnya di bengkel oli dan ban yang ada di Jalan Bandang, Kota Makassar. Bagi teman-teman yang ingin ganti ban dan ganti oli, boleh datang ke sini. Harganya bersaing dan pasti original. Selain itu, tersedia berbagai macam merek oli dan ban sehingga kita tidak terpaku pada satu merek saja. Kita sudah selesai menyelipkan kabelnya sampai di ujung, dan sekarang saya buka cover pilar A nya
yang bagian dalam ini sangat mudah dibuka, dan akan saya pasang tali tis di sepanjang pilar A ini, dan akan saya bawa kabelnya ke bawah dari dashboard kemudi. Kita akan pasang kabel tis agar kabel USB ini tetap pada posisinya. Sekarang kita mulai ikat dengan tali tis seperti ini. Sehingga lebih rapi kelihatannya. Setelah itu saya pastikan lagi kabel USB-nya yang saya selipkan di plafon itu tidak bergerak lagi dan tidak ketarik, karena nanti menyusahkan saat memasang kap dari pilar A ini. Sekarang saya gunting kelebihannya agar tidak mengganggu, dan sekarang kita pasang kabel tis yang kedua. Setelah pemasangan kabel tis yang kedua ini, kabel USB-nya akan saya masukkan ke bawah dari celah pilar A ini. Nah, saya sudah masukkan, dan ini kabel USB-nya yang sudah berhasil turun dari atas. Itu kabel tisnya, dan sekarang kita akan ikat kabel tis juga untuk di bawah dashboard ini. Pemasangan kabel tis ini hanya untuk menjaga supaya kabelnya tidak bergerak-gerak dan juga tidak mengganggu kelistrikan di mobil kita. Setelah itu saya gunting juga kelebihannya, lalu kita pasang satu lagi di bagian sini. Jadi total ada 4 kabel tis yang saya gunakan. Menurut saya pribadi, yang sulit dalam pemasangan dashcam ini adalah wiringnya atau perkabelannya, karena agak merepotkan untuk menyisipkan dan mencari jalan untuk sampai di soket lighter. Sekarang sudah selesai dan kita akan menyisipkan kabelnya menuju ke soket lighter, dan inilah hasilnya setelah kita sisipkan dengan rapi. Nah, kelebihan kabelnya ini nanti kita bisa ikat kabel tis atau karet biasa. Dan sekarang kita sudah bisa mencolok kabel USB ini pada soket. Sementara itu kita pasang juga kap dashboard bagian bawah yang tadi sempat saya lepas. Dan berikutnya kita pasang cover dari pilar A bagian dalam. Dan ini pada saat dibuka agak mudah, tapi pada saat pemasangan kita harus lebih usaha karena tidak boleh dipasang langsung seperti Brio. Kalau Brio bisa langsung dipasang, sedangkan CR-V ini ada semacam list karet, jadi kita harus membuka list karetnya sedikit seperti ini, dibuka lalu disisipkan masuk ke selanya. Nah, selesai, sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita akan memasang soketnya. Kita hubungkan dengan kabel USB-nya dan selesailah instalasi perkabelan. Selanjutnya kita install aplikasi 70may seperti biasa, dan kita bisa melihat buku manual untuk panduannya. Dan pada saat saya colok pertama kali, dashcamnya langsung menyala secara otomatis,
Dan sisa kabel ini akan kita ikat dengan kabel tis atau karet biasa juga bisa. Setelah menginstal aplikasi 70may, kita harus membuat akun dan sebagainya, kita harus setting. Dan sekarang kita akan melihat tangkapan layar dari dashcam 70may M300 ini. Dan dengan demikian instalasi dashcam ini telah berhasil. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memasang sendiri juga dashcamnya.